warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kebumen, Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih SST MM. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen beserta seluruh narasumber. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan di dunia hingga di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan dzakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami melaporkan rangkaian pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Kebumen dan launching SIM KIA dengan tema optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIA KB dan kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Tujuan dari terselenggaranya Hari Ulang Tahun IBI ke-70 tahun 2021 ini yang mana jatuh pada tanggal 24 Juni 2021, namun pelaksanaannya kita ajukan pada hari ini dengan penguatan organisasi dalam rangka optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIAKB dan kesehatan reproduksi mendukung penguatan pelayanan primer. Adapun tujuan khususnya diantaranya 1. Penguatan organisasi profesi melalui konsolidasi mulai dari tingkat pusat sampai daerah. 2. Meningkatkan rasa memiliki kebuktian dan kecintaan anggota terhadap organisasi IBI untuk menguatkan persatuan bidan dalam wadah Ikatan Bidan Indonesia. 3. Peningkatan kapasitas bidan dalam memberikan pelayanan KIKB dan kesehatan reproduksi di era pandemi. 4. Optimalisasi peran bidan dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Berikut ini akan saya bacakan sambutan Bupati pada pembukaan seremonial Hari Ulang Tahun ke-70 IBI tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. Budi Satrio, MKes. Yang saya hormati Kepala Kominfo, Bapak Joko Aminoto. Yang saya hormati, saya banggakan selalu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Iin Windarti Arif Sugianto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Kabid Kesmas Pak Tritunggal, Kasih Kesga, senior kita Bu Hamidah beserta kru. Yang saya hormati para senior bidan, ada Bu Nani, tapi saya nggak lihat yang lain karena ketutup masker. Ketua IBI beserta pengurusnya Ibu Lucy Sumartini ST beserta pengurusnya. Kemudian ada Ketua GOW Ibu Dede, atau nuwun Bu Dede. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu, peserta seminar yang saya banggakan. Wabil khusus para narasumber hari ini hadir Pak Kadinkes, Pak Budi Satrio, ada Dr. Nurdiana Sari Dewi. Pundi Bu Dokter? Belum rawuh? Apa dari rumah? Dari rumah, nggih, itulah teknologi, nggih. Termasuk juga Bu Rika, nggih, juga dari rumah, nggih. Terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara peringatan hari ulang tahun IBI yang ke-70. Kemudian ada seminar dan launching SIMKIA Kabupaten Kebumen. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Di antaranya, pertama, saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-70 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2021 kepada seluruh bidan di Indonesia, khususnya bidan di Kabupaten Kebumen. Bukan hal yang mudah bagi sebuah profesi yang mengawal perjalanan generasi sebuah bangsa. Ikatan Bidan Indonesia adalah sebuah organisasi profesi yang telah menjadi rumah bagi seluruh bidan di Indonesia. Sudah tentu dibentuk dengan visi dan misi yang dilandasi dengan semangat pengabdian dan pelayanan. Kedua, bidan adalah garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Seperti halnya dalam praktek pelayanan kepada masyarakat, bidan selalu dituntut bekerja profesional dengan kewenangan, tanggung jawab, gugus tugas yang luas, berat dan unik, ditambah peralatan medis yang serba terbatas, menempatkan bidan pada pilihan yang serba sulit. Melalui kesempatan ini, saya berharap dan mengajak semua bidan yang ada di Kabupaten Kebumen untuk terus membangun kesadaran dan komitmen dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam memenuhi hak-hak reproduksi perempuan dan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana sebagai fungsi utama bidan. Pelayanan kebidanan yang berkualitas dan meningkatkan skill bidan dan serta perkembangan ilmu pengetahuan tetap harus dilakukan dan ditingkatkan. Ketiga, pelayanan kesehatan ibu dan anak harus menjadi kewajiban kita sebagai pelaksana pelayanan dalam pelayanan kebidanan,
karena keadaan kesehatan ibu dan anak memiliki peran yang besar sebagai indikator tingkat kesejahteraan bangsa. Bidan sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi dan izin yang dimilikinya memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, seorang bidan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya harus mampu memberikan asuhan kebidanan dan bertindak sebagai 1. Care provider, pemberi asuhan. 2. Community leader, penggerak masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga adalah komunikator, berfungsi sebagai komunikator. Yang keempat adalah decision maker, pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Yang kelima adalah manajer atau pengelola. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya mengingatkan agar semua yang hadir dalam forum ini untuk selalu menjaga kekompakan, terus giat memerangi angka kematian ibu dan anak, serta senantiasa mendukung pelayanan primer sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Untuk itulah atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh bidan atas kerja keras dan pengabdiannya. Layanilah ibu dan anak dengan sepenuh hati, ikhlas dan tulus. Berikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Karena bidan memiliki komunikasi yang bagus, jaringannya sangat luas dan luwes. Tak lupa saya juga mengingatkan untuk tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan selama bertugas dan memberikan edukasi atas pentingnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan Pak Bupati, saya secara pribadi ingin sedikit memberikan yel-yel nggih. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. 4 kata untuk bidan. Tekan AKI, AKB, cegah stunting itu penting. Ulangi nggih. Ulangi dulu. 1 kata untuk bidan, dahsyat. 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata untuk bidan, saya pasti bisa. 4 kata untuk bidan, AKB, cegah stunting itu penting. Terima kasih, tepuk tangan. Aduh, yang keempat itu bukan 1 kata ya Bu Lucy, 1 kalimat. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama akan melaksanakan peringatan hari ulang tahun IBI yang ke-70, usia yang sudah tidak muda lagi dalam kehidupan sehari-hari, dengan tema optimalisasi peran bidan dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi dalam mendukung pelayanan kesehatan primer. Ini tentunya sangat baik sekali. Kemudian acara hari ini juga didukung dengan adanya seminar dengan tema yang sudah kita dapatkan dari pusat tersebut. Tentunya saya mengharap dengan seminar ini teman-teman bidan tidak hanya mendapatkan SKP saja, tetapi juga mendapatkan ilmu untuk dukungan terhadap optimalisasi pelayanan bidan di pelayanan primer.
Teman-teman bidan, pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan bahwa kita dalam bekerja sebagai seorang bidan, kita harus berpegang teguh dengan aturan-aturan kita, yaitu Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Itu harap kita pahami, kita renungkan. Di situ ada tupoksi kita sebagai bidan. Kemudian juga ada SPM. Di situ juga ada persyaratan. Pada saatnya nanti kita hanya boleh melakukan praktek mandiri kalau kita sudah mengambil profesi. Oleh karena itu tetap semangat untuk mengambil profesi. Kemarin teman-teman kita sekitar 55 Ibu Lucy mengajukan rekomendasi dari BKPPD. Alhamdulillah atas perjuangan bersama saling dukung-mendukung kita mendapatkan rekomendasi tersebut. Kemudian bagi teman-teman yang belum mendapatkan rekomendasi, kita masih banyak kesempatan. Ke depan saya tetap terus mendampingi agar teman-teman bidan dapat mengambil profesi semua. Tentunya Pak Budi mendukung ya. Ya, kemarin juga BKPBD minta harus ada pernyataan tidak mengganggu jam dinas. Oke, kita setujui. Saya pikir udah saya jamin, saya bilang seperti itu. Nggak bisa, harus kepala puskesmas dan yang bersangkutan. Oke, langsung Bu Lucy cekatan dan cepat akhirnya terselesaikan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk pengurus IBI, ketua dan seksi pendidikan, seksi organisasi menginventarisir teman-teman kita mana yang akan sekolah di periode berikutnya. Kita fasilitasi. Yang penting prinsipnya satu, tidak melanggar perda, kemudian tidak mengganggu pelayanan di masyarakat. Kalau kita ke depan kita tidak mau mengambil profesi, siapa yang akan melayani masyarakat di luar jam dinas tersebut? Mungkin kita bisa menutup jam praktek kita, alasannya kita belum D4 seperti itu, tapi masyarakat tidak tahu. Kita tuh taunya bidan dan sekarang malah sombong nggak bisa dimintai tolong. Padahal kalau kita belum D4 lah. Oleh sebab itu monggo bareng-bareng teman-teman bidan yang hadir di sini ataupun yang Zoom meeting di masing-masing lembaga, monggo berkoordinasi dengan IBI untuk ke depan bagaimana kita atur teman-teman kita yang mau sekolah D4 itu siapa saja. Kemudian ke depan BKPPD mungkin akan lebih disiplin, akan lebih rapi sehingga teman-teman ketika akan mengajukan izin belajar itu minta rekomendasi dahulu, jangan langsung mendaftar. Apalagi sudah hampir lulus baru ngurus izin belajar. Ini yang akan bisa merepotkan kita semua. Setuju nggih? Sepakat nggih? Ke depan harus banyak berkomunikasi dengan BKPPD sebagai induk kita di kepegawaian. Teman-teman, hari ini juga kita akan meluncing SIM-KIA, kohort berbasis website. Lah inilah kita harus segera mengikuti kemajuan zaman. Kalau dulu kita nulis panjang berlembar-lembar, ini kita cukup buka di HP. Saya coba nelpon atau WA teman saya, gimana SIM-KIA di puskesmasmu? Jawabannya apa? Mbak, beliin laptop ya. Nah, ya pakai HP bisa, ya pakai HP. Kuota yang nanti di puskesmas bisa buka. Ngaten nggih. Yang penting usaha kita untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak akan lebih optimal dengan menggunakan kohort berbasis website ini. Ini juga sangat berhubungan langsung dengan program 100 hari kerja Pak Bupati kita untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Bapak Ibu, teman-teman bidan yang saya sayangi, terakhir dari saya berkaitan dengan COVID-19.
Mungkin bosen nggih, setahun lebih kita berjuang melawan Covid. Kemarin saat-saat sebelum Ramadan kita sudah agak optimis, angkanya sudah menurun. Tetapi akhir-akhir ini sedikit meningkat. Kita tahu kasus-kasus di luar Kebumen, ada Kudus, ada Boyolali, angkanya sudah fantastis dan rumah sakit sudah mulai kewalahan. Tentunya tugas kita bersama-sama untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi. Sekali lagi saya mohon bidan yang ada di desa-desa yang merupakan bagian dari PPKM Mikro bersinergis dengan lintas sektor terkait, dengan Babinsa, Babim Kamtibmas, dengan PPKM tingkat RT selalu berkomunikasi. Titip para isolasi mandiri, kita tuh jangan sampai kalah dengan Pak Bupati ya. Pak Bupati tuh hafal, paham betul kasus Covid per kecamatan, per desa, sampai mana yang isolasi mandiri, mana yang opnam. Nah, kita sebagai bidan, sebagai garda terdepan di sana, tentunya kita harus lebih mengetahui. Jangan pelit-pelit memberikan HP kepada keluarga yang isolasi. Barangkali mereka membutuhkan bantuan atau kegawat darutan. Jangan sampai yang diisolasi itu tahu-tahu parah, sesak nafas, dibawa ke rumah sakit juga sudah sulit ditangani. Akhirnya angka kematian kita akibat COVID-19 meningkat. Atau yang isolasi mandiri masih merasa sehat, dia berjalan-jalan. Kalau kita bilang berkeliaran, oh ya kurang bagus ya. Bersosialisasi di masyarakat. Imbasnya apa? Banyak yang tertular. Kalau yang tertular itu ibu hamil, tentunya itu ke kita lagi. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait COVID-19. Nerak titip nggih, mudah-mudahan nanti angkanya dapat kita tekan, kemudian ekonomi dapat berjalan, sekolah tatap muka dapat kita laksanakan. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Peringatan hari ulang tahun IBI yang ke-70, kemudian seminar IBI dengan tema optimalisasi peran bidan dalam pemberian asuhan kepada kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dalam mendukung pelayanan kesehatan di pelayanan primer dan kohort berbasis website SIMKAYA saya nyatakan dibuka dan diluncurkan. Kami mohon berkenan untuk mendampingi Ibu Wakil Bupati dalam pemukulan gong sebagai tanda di launchingnya SIMKAYA. Kami mohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten Kebumen, Ibu Iin Arif Sugianto. Kami mohon berkenan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan Ketua IBI Cabang Kebumen. Kami persilahkan.
Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pemotongan tumpeng sebagai tanda ungkapan syukur. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama Ibu Wakil Bupati Kebumen melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda IBI telah berulang tahun yang ke-70. Semoga dengan ulang tahun yang ke-70, bidan semakin optimal dan semakin nyata dalam berkontribusi dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak, khususnya di Kabupaten Kebumen.